bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami sekarang melewati badai ini bersama dengan Engkau. Di tengah badai pencobaan yang sudah dialami oleh kehidupan banyak orang sebelum kami Tuhan. Tapi hari ini kami dikuatkan. Hari ini ya Tuhan kami diingatkan kembali bahwa kami ada di tengah-tengah dunia ini yang terus bergejolak dengan virus corona ini Tuhan. Tetapi itu tidak menyurutkan kasih setiamu yang begitu besar. Tidak membuat Engkau ya Tuhan yang maha kuasa itu, maha perkasa itu Tuhan Yesus lalai akan kehidupan setiap umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami tahu, karena kami yakin Tuhan, kami percaya di dalam Engkau. Tiada barang yang mustahil Engkau kerjakan ya Tuhan. Bukti hari ini Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tentu itu adalah karena kemurahan dan kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau jamah hati-hati kami, persiapkan hati-hati kami Tuhan Yesus, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Supaya firman ini Tuhan Yesus menjadi rema kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak ingin mereka ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini sampai kepada setiap orang yang mendengarkan. Firman-Mu ini ingin direbut Tuhan sehingga tidak bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kami tahu Tuhan ada kuasa Allah yang menjamin terus kehidupan kami ini. Biarlah kuasa-kuasa itu Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa atau roh yang ada di dalam kehidupan kami lebih besar kuasanya daripada mereka. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Masuk ke bulan Mei ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini terus pemerintah berupaya untuk menggalakkan vaksinasi. Kalaupun ada gempuran juga dari luar, tentu semuanya itu kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan sebagai bukti iman dan percaya kita, dan kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita yang sudah dikaruniakan Tuhan melalui hidup kita. Saudara, kita masih hangat diingatkan di memori kita, pengingat kita ya, bahwa ada beberapa prajurit TNI yang ada di dalam KRI Nanggala 402. Tentu ini ada kabar duka, kabar yang menyedihkan ya. Kita yang tidak terkoneksi langsung, terhubung dengan langsung, kita juga patut berempati. Kalau kita berdoa, saya juga berdoa dan berdoakan tentang pemerintahan yang ada, para pejabat medis yang ada, petugas-petugas kesehatan, ada juga TNI yang menjaga ketentraman, kedamaian, dan polisi yang menjaga ketertiban. Semuanya itu kita patut dukung dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang melingkupi seluruh kehidupan manusia ini, di jagat raya ini. Itu yang saudara menyisakan ada satu kepedihan, bahkan ada salah satu dari istri daripada korban juga menyampaikan pesan lewat WhatsApp ya. Tetapi tidak ada jawaban ya. Salah satunya mereka juga sedang dikaruniai anak kecil yang belum lahir ya, masih hamil istrinya ini, dia pesan lewat WhatsApp. Tetapi WhatsAppnya itu kita tahu kan, kalau tidak dibaca atau tidak sampai masih centreng satu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ada banyak cerita yang kita bisa ungkap di sini. Tetapi hari ini kita melalui peristiwa ini, selain kita berempati, kita juga turut berdoa bahwa sesuai dengan iman mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka, yang mereka mengakui bahwa Allah yang mereka
mereka sembah itu, Allah yang mereka percaya itu, yakin mereka juga mendapatkan sesuai dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita akan melihat teks di dalam Yohanes, pelajaran kita tentang kitab Yohanes, yaitu satu teks yang bergenre atau bersastra alegori. Ya, kalau kemarin kita sudah bicara tentang perumpamaan, peristiwa, ada alegori ya. Kita akan buka dulu satu pasal di dalam Yohanes pasal 15 sampai 27 ya, tapi kita akan konsentrasi di ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan, kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian ya. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon, demikiannya Demikian juga kamu tidak berbuat Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan ku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji nama Tuhan. Satu perikop ini, ya saudara, ini di dalam kitab Yohanes ini satu perikop dengan pasal 14 dan 16, 14, 15, 16. Ya, kemarin kita sudah dengar pasal 14 ada janji yang disampaikan, yaitu penyertaan daripada Roh Kudus. Di tengah-tengah ini, pasal 15 ini, Yesus tahu-tahu menyatakan diri di ayat 1 ini langsung bilang, akulah pokok anggur yang benar. Ayat pertama langsung dimulai dengan Yesus satu pernyataan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi dia menyatakan dia sebagai pokok anggur yang benar. Ya. Ini dilatar belakangi saudara dengan peristiwa di pasal 14 bahwa ada kegelisahan di dalam hati murid-murid semua. Ya, kemudian dia percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga pada Allah. Ya, hari ini saya beri judul Abide, Love, and Bear Witness. Jadi ada tinggal, mengasihi dan menjadi saksi. Ya, ada kegelisahan di dalam hati murid-murid. Karena apa? Yesus ngomong sudah beberapa kali bahwa dia akan meninggalkan mereka dan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, seperti saudara tadi dengan kita sudah mulai dengan KRI Nanggala itu, dia adalah menjaga. Ya, tugasnya berpatroli menjaga teritorial Indonesia. Tetapi KRI ini juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Bahkan dia juga tidak bisa menjangkau bukan saja seluruh Indonesia, tetapi keluarganya sendiri. Ya, mereka kan jadi penjaga, tetapi untuk menjaga keluarganya sendiri pun tidak bisa. Tentu peristiwanya berbeda, tetapi inilah yang dinyatakan oleh Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Satu jaminan yang diberikan, penyertaan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Yesus langsung menyatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, kenapa Yesus menyatakan akulah pokok anggur yang benar? Apa yang ingin dia sampaikan? Ingin dia nyatakan kepada murid-muridnya tentang penyertaan itu.
Pertama saudara, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, itu pokok anggur itu digambarkan melalui sebagai orang-orang Israel ya. Di dalam pesannya kepada murid-muridnya, pesan Yesus kepada murid-muridnya itu untuk tinggal dalam perikop pasal 15 ini, supaya tinggal di ayat yang keempat, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perikop berikutnya itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Jadi abide, love, dan bear witness. Jadi yang ketiga adalah menjadi saksi. Di ayat terakhir dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini perikop yang dinyatakan di dalam pasal 15 ini. Jadi abide, love, and bear witness. Jadi tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Allah, kemudian bisa mengasihi sesamanya. Antara ini dikatakan antara para murid, dan ayat 17 perintah untuk kasihlah seorang akan yang lain. Ya, kemudian di dalam prosesnya sehingga mereka terus akan menjadi saksi-saksi daripada Yesus. Jangan gelisah, jangan sedih. Kalaupun aku tidak secara fisik ini ada bersama-sama dengan kalian, kalian tinggallah di dalam aku dan mengasihi, saling mengasihi dan mengasihi orang lain, dan terus akan menjadi saksi. Inilah dari struktur daripada kitab Yohanes pasal 15 ini. Ya, tapi kita akan membahas di dalam satu perikop yang kita baca tadi, yaitu tinggallah. Ya, saudara, Israel itu digambarkan sebagai pokok anggur yang tumbuh, kemudian juga diharapkan Allah untuk menghasilkan buah anggur yang berbuah banyak. Di dalam kitab Hosea juga dikatakan bahwa Israel adalah pohon anggur. Tapi Israel ini sebuah pohon anggur yang tidak berbuah banyak, tidak berbuah lebat, dan bahkan dia harus dikeluarkan atau disingkirkan karena mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka percaya kepada ilah lain. Ya. Di dalam Yeremia 6 ayat 9, beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel seperti pokok anggur, petik habis-habisan, kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Yesus mengambil satu gambaran, akulah pokok anggur. Alkitab juga menerangkan bahwa Israel itu juga ada pokok anggur. Tetapi apa saudara yang ingin dinyatakan Yesus? Biasa pokok anggur ini, dari teks alegori ini digunakan Yesus bagi dirinya yang klaim bahwa dia adalah Israel, dia termasuk keturunan Israel, tetapi dengan menambahkan sifat yang benar. Pokok anggur bukan anggur yang liar. Ada juga pohon anggur yang liar, saudara ya. Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar. Teks alegori ini menyatakan bukan Yesus jadi anggur, pokok anggur, tetapi dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, bukan seperti pokok anggur yang Israel kerjakan yang tidak berbuah, tetapi dia adalah pokok anggur yang benar. Bagaimana dengan pokok anggur yang benar ini? Dia menyatakan bahwa harus tinggal di dalamnya. Ya, kata tinggal ini, saudara, kalau satu perikop yang kita baca tadi, saudara akan menemukan banyak. Ya, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Terus dikatakan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat yang kena, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, perikop ini mengajari kata ada banyak disampaikan dalam satu perikop ini ya, sampai 8 kali ya,
7 kali dinyatakan bahwa tinggallah, tinggal. Ada apa sih sebenarnya di dalam tinggal ini? Yesus mengatakan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firman-Ku, tinggal seperti aku tinggal dengan Bapa. Ada apa saudara dengan kata abide atau remain atau tinggal ini ya? Tinggal ini menyatakan satu pemeliharaan Allah. Saudara ya, di dalam kata tinggal ini Yesus ingin menyatakan bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu itu ada di dalam pemeliharaan Allah. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara, dibersihkannya, dirawatnya. Ya, seperti ranting buah anggur ini. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Allah, ada pemeliharaan Allah. Dibersihkannya ranting itu, kita dipelihara oleh Allah. Saudara tahu bahwa Yesus memelihara kehidupan kita, dinyatakan seperti Bapa yang tinggal di dalam Yesus. Jadi pemeliharaan ini Yesus kerjakan bersama-sama dengan Bapa. Pada saat Yesus ada di dunia ini, dia juga memelihara murid-muridnya. Buktinya dikatakan, kamu semua memang sudah bersih. Ngomong kepada murid-muridnya ya. Tetapi kamu ada yang tidak bersih. Atau kamu yang akan menyerahkan Yesus untuk diadili dan dibawa kepada orang-orang Romawi untuk disalibkan. Ya, tetapi bagi mereka semua Yesus memelihara. Dikatakan memelihara apa? Bukan memelihara kesendirian. Mereka ada pemeliharaan bersama-sama dengan Allah. Lihat, juga orang-orang Israel juga percaya kepada Allah. Raja Allah yang esa itu kepada Bapa, pada Adonai Yahweh itu. Ya, pemeliharaan Allah. Kata tinggal itu tidak seperti tadi. Seperti Kairin dan Nenggala itu tinggal terus di dalam lautan, tidak berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa dirasakan. Tetapi tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Yesus itu adalah mendapat pemeliharaan Allah. Yang kedua, di dalam tinggal itu Yesus ingin menyatakan relasi, hubungan. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita ada terjalin hubungan, tentu relasi tentu akan membuat kita ada sukacita. Di dalam keadaan sedih pun pasti ada obatnya ya. Misalnya ada orang yang memperhatikan, ada orang yang ikut bersedih, ikut menangis pun, atau cuma menepuk punggungnya atau memegang pundaknya. Ada relasi tanpa kata-kata pun. Tapi kalau itu ada relasi, itu membuat kita aman. Membuat kita secure di dalam kehidupan kita ini. Sama dengan murid-murid ini yang dia mengalami satu kesedihan akan ditinggalkan oleh Yesus. Tapi Yesus enggak. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam. Ada relasi, ada hubungan di dalam tinggal bersama dengan Allah. Hari ini pun kita diingatkan kembali. Kita sudahkah tinggal di dalam Allah? Tentu kita semua adalah tinggal di dalam Allah. Karena apa? Kita sudah ditebus dan diselamatkan. Tentu kita semua orang-orang yang sudah percaya ini ada tinggal di dalam bersama Allah. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa di dalam tinggal bersama dengan Allah, kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Coba saudara, kalau saudara punya teman, misalnya orang-orang muda ini punya kawan-kawan, ya bisa chat tiap hari, bisa WA, bisa Line, bisa berhubungan dengan media sosial tiap hari. Coba kalau saudara punya teman baik, teman akrab, atau saudara yang dikasihi, atau mungkin saudara yang sedang menjalin relasi, istilahnya tunangan atau apa. Coba kalau satu hari tidak ada komunikasi, pasti saudara menanyakan, chat, ya, kemudian tanya. Sama seperti tadi seorang istri daripada korban Kairin Nanggala itu, dia chat pakai WA, tapi tidak ada jawaban, contreng satu. Di dalam tinggal bersama dengan Yesus itu ada relasi. Kita harus mengerjakan relasi ini karena kita tahu ada hubungannya. Bagaimana kalau kita mempunyai satu, tinggal di dalam satu
rumah, misalnya satu kawasan atau satu keluarga, tapi tidak ada relasi. Inilah yang Yesus katakan. Tinggal itu kita berelasi. Ada relasi dengan Allah. Ya, saudara, ada kesatuan dinyatakan dengan Bapa. Seperti aku tinggal di dalam Bapa, demikian juga kamu tinggal di dalam aku. Inilah yang Yesus ingin nyatakan kepada murid-muridnya. Tinggal di dalam aku adalah apa, saudara? Ada pemeliharaan Allah. Pemeliharaan yang Yesus kerjakan, kalaupun dia sudah tidak ada di dunia, dia sudah menjanjikan Roh Kudus untuk dalam kehidupan kita yang terus menyertai hari ini. Dinyatakan seperti aku tinggal di dalam. Kemudian tinggal di dalam ada mempunyai relasi hubungan dengan Allah. Kita harus ingat itu, kita harus tahu gitu, bahwa kita mempunyai relasi dengan Sang Khalik itu, Sang Pencipta itu. Saudara, saya ingatkan hari ini, kalau hari ini saudara yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah saudara tinggal bersama dia? Karena apa? Ada jaminan pemeliharaan. Pemeliharaannya bukan sampai di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Dan di dalam proses itu ada relasi atau hubungan bersama dengan dia. Yang ketiga, saudara, di dalam tinggal itu menghasilkan buah. Oke, saudara, sudah jelas dikatakan kalau kamu tidak tinggal aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa. Kata bahasa Indonesia cuma tidak dapat, tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan kamu tidak mempunyai kemampuan, kamu tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan segala sesuatu yang ada kita kerjakan hari ini, untuk menghasilkan buah. Tidak bisa kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Ya kan, kalau kata tidak dapat saja mungkin orang itu tidak dapat. Tetapi ini tidak mempunyai kekuatan. No have the power, tidak mempunyai kemampuan, ability tidak ada. Dikatakan di situ dalam bahasa asli. Jadi kalau Yesus menyatakan tinggallah di dalam aku itu, ada satu kemampuan, kekuatan untuk menghasilkan buah. Buahnya apa, saudara? Bukan menjadi buah kita menghasilkan buah anggur. Bukan, itu sebagai alegori, sebagai satu gambaran yang Yesus nyatakan, ya, jadi jangan salah. Untuk mengasihi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya seperti pohon anggur ini pasti dong harus berbuah. Dan untuk bisa berbuah ini kita harus tinggal di dalam pokoknya, yaitu diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa menghasilkan buah. Inilah yang dimaksud dari relasi atau dari kata tinggal yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi tinggal di dalam Yesus itu tinggal di dalam firman-Nya. Sekarang relevansinya Yesusnya kan tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada menyertai seperti menyertai murid-muridnya itu sampai hari ini. Tetapi ada firman-Nya. Kamu telah bersih oleh firman. Jadi kita ada penyertaan apa? Saudara dan saya ada firman yang kita punyai. Dan itu kita harus tinggal dengan firman. Jadi apa, saudara? Saudara harus masuk di dalam relasi dengan Allah, di dalam firman. Ada firman ini itu selalu kita baca, harus kita renungkan, kita mengerti sehingga kita bisa berelasi dengan Allah. Dan memang harusnya kalau hari ini relasi kita terputus oleh media-media sosial, terputus, terdistraksi atau terganggu oleh keadaan dunia ini, kita ingat lagi bahwa kita punya relasi dengan Allah. Itulah tinggal. Allah mengasihi kita di dalam relasinya sehingga kita semua bisa menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu adalah Allah menginginkan kita menjadi kesaksian. Seperti ayat 20 itu jadi, kamu harus menjadi saksi. Kenapa kita harus menjadi saksi dan terus tinggal di dalam Allah, berrelasi dengan Allah? Kita mempunyai hubungan dengan Allah. Ingat saudara, ada satu keadaan yang Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Coba kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan.
oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ingat ya, roh ini menyatakan bahwa apa? Menegaskan di waktu-waktu kemudian akan ada orang-orang yang murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara ingat, kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus, ada tadi pemeliharaan Allah tidak punya, relasi dengan Allah tidak punya, dan tidak bisa punya kemampuan untuk menghasilkan buah. Ingat saudara, Roh Kudus sudah mengingatkan. Hari-hari ini kalau kita sudah diambil, sudah dipilih, sudah dipercaya, sudah menjadi bagian dalam keluarga Yesus, kita punya pemeliharaan Allah, kita punya kekuatan daripada Allah untuk berbuat baik, untuk menyaksikan kabar baik itu, dan kita punya relasi dengan Allah. Ya, karena apa? Harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita punya firman hari ini. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara bisa bersaksi? Tentu bisa. Saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Allah? Tentu bisa. Saudara bisa menyaksikan kabar baik Injil ini kepada seluruh orang? Tentu bisa. Karena apa? Kita punya relasi, kita punya kemampuan, kita tinggal bersama dengan Yesus. Inilah saudara yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Hari ini firman ini mengingatkan kembali bahwa tinggal di dalam Yesus ini kita dipelihara oleh Allah. Kita mempunyai relasi dengan Allah, dan kita sanggup untuk memberitakan kabar baik melalui kita mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang yang di samping kita. Oleh sebab itu, kita tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana caranya? Melalui tinggal bersama-sama dengan firman yang kita sekarang sudah punya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini firman-Mu menegaskan kembali dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ada di dalam setiap orang-orang yang Engkau sudah pilih, Engkau sudah tentukan untuk tinggal bersama dengan Engkau. Penyertaan-Mu sungguh-sungguh sempurna Tuhan, sehingga kami mempunyai relasi dengan Engkau. Kami berelasi dengan Engkau. Kemudian di dalam tinggal Engkau memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Jika kami hari ini Tuhan Yesus sudah tidak berelasi lagi kepada-Mu, sudah melupakan Engkau, bahkan kami tidak mengingat Engkau kembali, mari ya Tuhan Yesus, Kau gerakkan hati kami oleh kuasa Roh Kudus itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menggerakkan kami kembali untuk kami menjalin hubungan kami dengan Engkau. Seperti Yesus mengatakan, aku telah mengasihi kamu terlebih dahulu sehingga kamu bisa mengasihi. Saudara dan saya telah dikasihi oleh Allah, dipelihara oleh Allah di dalam relasinya, sehingga kita semua bisa mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan musuh-musuh yang akan menjadi lawan-lawan kita, jika mereka juga musuh, karena Yesus berkata, jika dunia ini membenci kamu, ingatlah bahwa aku telah dibenci lebih dahulu. Ini yang kita bisa sampaikan, bahwa kita ada tinggal bersama dengan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur